Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di studio podcast Ulas Fakta Matisjo. Bareng aku Naifa Kansanora dan teman aku Zaskia Aura Florista. Podcast kali ini beda karena kali ini kita akan menceritakan pengalaman yang pernah kita alami, yaitu pengalaman horor. Oke. Langsung aja atau gimana, Kak? Ya langsung dong. Oke. Daripada berlama-lama kan ya. Iya. Oke. Dulu seminggu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu sih ya, itu aku mau ke Jember. Oke. Mau ke Jember itu nggak lewat Baluran, karena waktu itu di Baluran itu macet dan ya nggak parah banget sih macetnya. Iya, aku tahu itu. Dan horor juga kan. Ya udahlah aku sama keluarga itu lewat Gumitir lah. Pas di Gumitir itu di perjalanan kan kabut gelap, dingin. Iya. Naik mobil kan dingin. Walau naik mobil tetap dingin. Iya. Walau naik mobil tetap dingin. Lalu nyampe perjalanan di perjalanan salah satu adik kita atau gak ya adikku lah, dia tuh lapar. Hasil kita nyari dah tuh warung. Oke. Di sebelah mana itu warungnya? Warungnya di deket pohon yang gede. Pohonnya tuh gede banget. Bentar. Di bawah pohon itu. Setahu aku di situ gak ada warung sama sekali. Iya kan? Emang gak masuk akal kan ada warung di sana. Nah, tapi ayo udah kita lanjut. Pas di warung itu ada warung. Awalnya aku kayak masa sih di tengah hutan itu ada warung, kayak gak mungkin kan? Iya. Terus ibuku bilang, enggak, ini paling ya orang jualan gitu. Udahlah, aku ikutin kata orang tua, masuk sana, beli. Warung itu sepi banget, sunyi. Dan yang jualan itu ibu-ibu agak bungkuk dan rambutnya panjang. Berarti istilahnya kayak hampir nenek-nenek gitulah. Iya, hampir nenek, tapi ya nggak terlalu tua banget lah ya. Oke. Sedang. Udah kita di sana tuh beli kayak ya ayam atau ya apalah itulah, makan-makan di sana. Harganya juga worth it lah ya bagi kita. Lalu kita lanjut perjalanan. Kita sampailah di perkampungan. Keluar kan ya, dari Gumitir kita keluar dari perkampungan. Bentar. Tadi waktu kamu berhenti di warung, emang nggak ada kendaraan 1 atau 2 gitu yang lewat? Ada 1, 2, tapi kayak contoh kayak motor. Okay. Nanti nggak ada mobil jalan di 1, 2. Tapi masih ada kok. Oke, lanjut. Di perkampungan itu kita berhenti di masjid buat sholat. Ya, buat sholat, dan ya aku keluarga sholat semua, adikku juga sholat. Terus ayahku ini bincang-bincang sama bapak-bapak, bapak masjid ya. Bapak masjidnya nanya, sampai dari mana Pak? Aku bilang dari Banyuwangi mau ke Jember. Terus bapakku itu tanya ya ke bapak masjid itu buat meyakinkan apakah benar ada warung. Oke. Pak, tadi kan saya sama keluarga itu makan di warung ya, di warung dekat pohon besar itu. Kira-kira bener gak ada warung di sana? Nah, bapak ini bilang, hah, warung di mana Pak? Gitu. Lah, ayahku tuh kaget loh. Gak ada warung, berarti tadi apa kalau gak ada warung? Ya kan? Oke. Berarti kayak seolah-olah itu tuh dunia lain. Iya, dunia lain. Kaget banget di situ. Kaget. Udahlah ya. Udah berbincang-bincang lah mereka. Terus ayahku bercerita ke aku, ke adikku sama ibuku cerita. Di situ kita langsung kayak shock banget. Bener-bener shock yang wah, gak expect banget sih bakalan. Iya, gak expect kan. Oke. Setelah kamu tahu itu semua, atau setelah kamu makan itu, kamu masih ngerasa kenyang atau tiba-tiba lapar lagi gitu? Kenyang sih. Cuma ya udahlah, mau gimana lagi kan ya. Iya benar. Udah terlanjur kan ya udahlah. Besok kita berhenti di pom buat beli makan-makan ringan lah ya, seperti snack atau minuman gitulah. Oke. Kalau pengalaman horor kamu apa nih? Jadi
waktu beberapa bulan yang lalu, Mm-mm. aku tuh ikut kegiatan kemah. Kemah, ya kemah, oke oke. Eh, Langsung ke intinya aja ya, biar gak Inti, lama. ya biar gak lama. Jadi waktu malam itu satu tenda itu isinya ada 4 orang, termasuk Mm-mm. aku. Sekitar pukul 12 malam, aku tiba-tiba bangun karena aku tuh kebelet buang air kecil. Mm. Aku kebangun dan aku lihat teman-teman sekitar aku, mereka pada tidur nyenyak banget. Jadi aku gak enak kan, Ya. otomatis buat ngebangunin Ya, mereka. gak enakan karena kasihan kan ya udah capek-capek Iya. terus dibangunin tuh. Oke, ya Hmm. benar. Terus ya udah terpaksa aku keluar pelan-pelan dari tenda itu sendirian. Sambil cuman ngebawa senter kecil itu. Center sendirian, center itu ngeri banget sih. Bener. Aku keluar sendirian dan aku jalan nih. Di perjalanan itu kanan kiri itu ada banyak banget pohon pinus. Pohon Gede. gede-gede, tinggi-tinggi, dan itu gelap. Dan pohon pinus itu kayak seolah-olah ngehalangin jalan. Tuh. Dan setelah sampai di kamar mandi itu, aku lihat nih, kamar mandinya itu sedikit kebuka dan berdenging. Seperti bunyi nying gitu. Angin mungkin itu ya, angin. Iya, Mungkin angin dan lah. aku pikir ya udahlah ya, bodo Ya, amat. bodo amat. Lagian aku juga kebelet, ya udah, aku langsung aja cepet-cepet masuk ke salah satu bilik kamar mandi itu. Setelah aku masuk, aku buang air kecil, tiba-tiba ada suara langkah kaki. 1 langkah, 2 langkah, tiba-tiba langkah kaki itu tepat banget berhenti di depan bilik kamar mandi aku. Dan aku penasaran, wah siapa itu? Dan aku sempat ngomong, halo. Tapi bener dong, gak ada yang Gak ada respon. jawab, Iya. gak ada respon sama sekali. Dan gak lama kemudian tiba-tiba kan biasanya di kamar mandi itu ada pintu yang bawahnya itu Iya. gak terlalu rapat, jadi masih renggang Iya, buat sekitar air itu ya. Iya, Iya, buat air. itu. Nah, dari arah bawah pintu kamar mandi itu tiba-tiba ada rambut nih. Ada rambut, rambutnya itu kayak panjang banget. Kok bisa jatuh sendiri? Apa itu angin? Tapi gak mungkin gak sih kalau angin? Iya bener, soalnya di sekitaran kita gak ada tuh yang namanya angin. Iya kan? Iya. Wah, ngeri banget sumpah. Udahlah berpikir positif aja. Udahlah ya, mungkin Iya. ya. Positif aja sih. Ya mungkin hewan cicak mungkin lah ya. Oh iya. Ya cicak gitu. Oke, aja lanjut. Oke, lanjut. Jadi waktu itu aku tuh berusaha banget buat nenangin diri aku. Aku atur nafas aku sambil lihat pelan-pelan ke bawah, dan ternyata gak ada kaki sama sekali di balik rambut itu. Melayang. Iya benar. Dan di situ aku cepet-cepet aku buka pintu kamar mandinya, ternyata gak bisa kebuka. Udah aku paksa-paksa banget, aku tarik, sama aja gak bisa kebuka pintu kamar mandi itu. Seolah-olah kayak ada yang nahan dari luar. Dan di situ aku teriaklah sekenceng-kencengnya. Aku teriak, aku minta tolong, dan gak lama kemudian pintu kamar mandi itu kebuka dengan sendirinya. Setelah aku keluar, aku lihat sekitar, ternyata benar, gak ada orang sama sekali. Dan di situ benar-benar cuma suara jangkrik sama angin. Dan aku lihat di cermin atas wastafel, ternyata di belakang aku ada bayangan sosok perempuan, rambutnya tuh panjang banget, mirip persis banget waktu di bawah pintu kamar mandi itu. Dan di situ aku shock, di situ aku kaget, aku langsung lari, nggak tahu udah larinya kemana, aku langsung lari. Gak peduli ya. Iya bener Udah banget. gak peduli banget.
Iya. Dan setelah kejadian itu, aku gak berani ke kamar mandi lagi sampai pagi. Jadi kayak, wah itu bener-bener, ya, Bener-bener pengalaman yang ya bener banget. shock banget ya. Iya, karena ya di situ emang tempatnya agak lumayan angker, serem. Jadi ya gitu. Oke, teman-teman, segitu yang bisa kita sampaikan. Ya, dan jika teman-teman ada cerita horor, pengalaman cerita horor, kalian bisa nih berbagi melalui komen di video. Ntar kita bantu buat Ceritakan. ya sharing bareng. Oke, tutup aja ya. Tutup gak sih? Oke, Iya. gak usah lama-lama ya. Iya, gak usah lama-lama, tutup aja. Oke, sekian dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.